Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Yang di rumah shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita pagi hari ini bisa bertemu dalam ibadah online. Dan kita tetap bersyukur karena kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melaksanakan ibadah. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mencari Tuhan walaupun dalam keadaan seperti ini. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Kita akan terus mencari Tuhan. Kita akan terus menyembah Tuhan. Amin. Kita datang kepada Tuhan. Mari siapkan hati kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami terus bersyukur kepadamu dalam segala keadaan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau yang memberkati dan mengasihi kami tidak akan meninggalkan kami ya Tuhan. Juga pagi hari ini kami datang mau bersyukur kepadamu. Kami datang mau menyembah Engkau dan meninggikan Engkau. Tuhan Yesus, Engkau ada di tengah-tengah ibadah kami, yang di gereja ini maupun yang di rumah-rumah. Karena Engkau Allah Maha Hadir dan Engkau ada di mana umat-Mu berseru kepada Engkau. Tuhan menjamah, Tuhan melawat setiap kami, setiap umat-Mu yang berseru kepada Engkau pagi hari ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau menyembah, kami satukan hati kami meninggikan Engkau. Nama di atas nama, Tuhan segala Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita akan menyembah Tuhan kita yang hidup dan bersorak-sorai demi namanya. Sebab namanya ajaib, Tuhan kita Allah yang perkasa. Haleluya. Mari bertepuk tangan dan bersukacita di hadapannya. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang berkuasa di dalam segala
katakan Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya Engkau Tuhan. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku, ada kuasa dalam nama Yesus. Mari katakan ada kuasa dalam nama Yesusku. Oh amin, amin, haleluya. Ada kuasa dalam nama Yesus, ada kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Nama di atas segala nama, ada nama yang berkuasa di bumi dan di surga, Yesus Kristus. Kami percaya Engkau Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan. Namamu ajaib, namamu berkuasa, namamu ajaib Tuhan Yesus, namamu ajaib Tuhan Yesus. Tidak ada nama selain nama Yesus yang olehnya kami dapat diselamatkan. Dan pagi hari ini kami mau percaya Engkau Tuhan, namamu berkuasa atas hidup kami, namamu berkuasa atas dunia ini ya Tuhan. Kami angkat hati kami kepadamu Tuhan, kami angkat hati kami kepada Engkau Tuhan. Mari angkat hati kita kepada Tuhan, boleh angkat tangan kita kepada Tuhan. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kami angkat hati kami kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau sehati, kami mau berdoa pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, COVID-19, virus COVID di dalam nama Tuhan Yesus berhenti. Di dalam nama Tuhan Yesus berhenti. Di dalam nama Tuhan Yesus kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kesembuhan terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus pemulihan terjadi saat ini. Perekonomian, oh Tuhan, di dalam namamu Tuhan Yesus pulih kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Oh Tuhan, kami bersyukur punya Allah yang hidup. Kami bersyukur punya Allah yang perkasa. Kami bersyukur punya Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami. Ya Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Amin Tuhan. Yesus memberiku kemenangan. Amin, haleluya Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Amin Tuhan. Yesus memberiku, amin Tuhan, kemenangan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku Tuhan, Kau batu karangku. Oh Yesus, Yesus
pujian syukur, pengagungan kepada Tuhan. Terima kasih, sebab Engkau Allah, sebab Engkau Tuhan yang memegang tangan kami Tuhan, dan tak pernah melepaskan, yang tak pernah membiarkan kami. Oh Rabbaya Shade, Kaulah kekuatan, Kaulah kekuatan, Kaulah pertolongan, Kaulah Tuhan. Kami percaya Engkau, kami percaya Engkau Tuhan. Firman-Mu kebenaran, Kau memegang tangan kami dengan kuat, dengan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, kuatkan yang lemah Tuhan, hiburkan yang susah pagi hari ini ya Tuhan. Tangan-Mu menjamah, memberi kekuatan yang baru. Tangan-Mu memulihkan. Oh, Engkau menyembuhkan Tuhan. Oh, Rabbaya Rama-Lama-Lama-Ya Rama-Ya Se. Ya Allah yang hidup, Ya Allah yang hidup, Tuhan Yesus. Kira-lala-Moya Rala-Lama-Ya Shade. Mari sembah saudara, mari sembah saudara, mari sembah saudara. Sembah Tuhan, sembah Tuhan. Ini waktumu, ini waktu Tuhan, ini waktumu menyembah Tuhan. Oh Rala-Malabaya Rala-Baya Rala-Lala-Marabaya Rala-Lala-Lala-Lala. Shikira-lala-lala-ya Rala-Lala-Lala. Haleluya, haleluya. Shikira-lala-lala-ya Rala-Lala-Lala. Haleluya. Kiralabatakaya Ralamu. Sekali lagi mari katakan, Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Amin, haleluya. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Oh, Yesus memegangku, amin, dengan tangan kananmu. Yesus memberiku, Yesus memberiku, Yesus memberiku, Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Amin. Amin Tuhan. Bapa di surga, kami sungguh tidak henti-hentinya mengucap syukur di tengah-tengah keprihatinan bangsa dan negara kami menghadapi tanggap darurat COVID-19. Tetap Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah. Karena itu kami terus menyerahkan kepada Tuhan, supaya Tuhan tetap hadir di tengah-tengah ibadah kami ini, hadir bertahta di tengah kami. Bagi kami yang ada di gedung gereja ini, maupun kami yang mengikuti ibadah ini dari rumah kami masing-masing, terus Tuhan memimpin sehingga sungguh kami merasakan pertolongan Tuhan yang besar atas kami. Terima kasih, urapi firman-Mu untuk kami semua, baik anak-Mu ini yang menyampaikan firman Tuhan maupun kami yang mendengar, sehingga kami mendapatkan berkat yang sama dari Tuhan. Berkat pembaharuan, bekal untuk menghadapi hidup dan masa depan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin.
Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita di tengah keprihatinan bangsa dan negara tetap dapat mengadakan ibadah terobosan dengan ibadah online ini. Oleh karena itu, mari kita tetap gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk memuliakan Tuhan dan menimba berkat serta kekuatan dari Tuhan sendiri. Amin. Nah, firman Tuhan pada hari ini adalah judulnya petunjuk pada masa kesesakan. Petunjuk pada masa kesesakan. Kita akan membaca firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 16 ayat yang ke-13. 1 Korintus pasal yang ke-16 ayat yang ke-13. Kalau di kitab suci di situ judulnya beberapa pemberitahuan, itu ayat 10 sampai 17 yaitu ya, beberapa pemberitahuan. Nah, kita akan memperhatikan satu ayat 13. Firman Tuhan berkata, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Nah, luar biasa. Satu ayat firman Tuhan, tetapi mari kita renungkan, ini isinya cukup mengherankan. Bahwa 2000 tahun yang lalu firman Tuhan sudah menyatakan sebuah pernyataan mengingatkan kita yang hidup hari ini. Pernyataan ini bahkan sangat berkaitan dengan hal-hal praktis dalam hidup kita, saudara-saudara. Nah, hebatnya bagi orang-orang yang benar-benar memperhatikan, merenungkan dan mau menghidupi firman Tuhan itu, dari bagian kecil saja bisa memberikan arti yang sedemikian luas dalam kehidupan. Dan jangan lupa, firman Tuhan itu juga memberikan kekuatan sedemikian besar yang dapat diterapkan dalam sikap hidup kita, saudara-saudara. Nah, seperti yang tertulis di 1 Korintus pasal 16 ayat 13 ini hanya satu ayat, saudara. Ulangi, ini hanya satu ayat. Tetapi harap diperhatikan ada 4 kalimat atau 4 frasa penting di situ. 4 frasa itu semuanya sangat cocok dan diperlukan pada masa-masa keprihatinan semacam ini. Perhatikan di situ, 1, berjaga-jaga. Yang kedua, berdiri teguh dalam iman. Yang ketiga, bersikap sebagai laki-laki. Dan yang keempat, tetap kuat, saudara. Nah, pernyataan penting ini ditujukan sebagai petunjuk bagi jemaat di Korintus. Masing-masing frasanya diakhiri dengan tanda seru, saudara. Ini perintah, ya toh. Berjaga-jagalah, tanda seru. Berdirilah dengan teguh dalam iman, diberi tanda seru di situ. Bersikaplah sebagai laki-laki, tanda seru. Dan tetap kuat, diberi tanda seru lagi. Nah, mari saya ajak saudara mengikuti pewahyuan yang luar biasa ini, kita merenungkannya. Bagian pertama, mari kita merenungkan. Saya beri judul bagian pertama ini, berdiri teguh dalam iman. Nah, ini sebetulnya bukan bagian pertama. Kita akan meneliti frasa ini, mungkin agak terbolak-balik. Nanti saya ingin jelaskan buat saudara. Berdiri teguh dalam iman. Ini sebetulnya bagian 2 di sini dituliskan, ya. Berdiri teguh dalam iman. Tapi kalau menurut saya, harusnya ini menempati urutan pertama dalam seluruh kewajiban hidup orang beriman. Apa alasannya? Karena urusan dengan Yang Maha Kuasa itu mestinya harus menempati urutan pertama, maksud saya. Namun di sini diletakkan dalam urutan kedua. Saya merenungkannya mungkin bukan tanpa alasan. Poin ini diletakkan di urutan kedua, saudara. Di banyak bagian Alkitab, takut akan Tuhan, menyembah Tuhan, percaya kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, itu menempati urutan pertama. Sedemikian ditekankannya urusan takut akan Tuhan ini, sehingga umat Tuhan sering menjadi tidak seimbang. Tuhan sering dinomorsatukan, tetapi kalau itu tidak seimbang, maka akan terjadi
orang mengutamakan urusan rohani tetapi kemudian menjadi lupa akan hal-hal yang praktis, saudara. Nah, firman hari ini mengingatkan kita supaya seimbang. Yang terjadi kemudian kalau seperti saya katakan tadi adalah adanya umat yang terlalu lugu, hidup rohaninya baik, tetapi kurang atau bahkan tidak memiliki hikmat. Saudara, saya kalau menjelaskan ini makan waktu panjang, tetapi saya tidak akan memakai contoh-contoh dan sebagainya. Tapi kalau saudara nanti ada yang ingin mendiskusikannya, saya mau didiskusikan di rumah, saudara. Nah, padahal hikmat itu, dalam hal ini hikmat yang benar, itu asalnya dari Tuhan. Banyak orang menjadi tulus seperti merpati, tetapi tidak cerdik seperti ular. Nah, ini yang saya istilahkan dengan hikmat dari Tuhan. Cerdik seperti ular itu juga diperintahkan oleh firman Tuhan, jadi ini hikmat Tuhan. Nah, akibatnya kalau seperti itu, saudara-saudara, sama saja. Kalau orang menjadi tulus seperti merpati saja, tapi tidak cerdik seperti ular, akibatnya sama saja, banyak menderita kekalahan hidup. Nanti akan kita lihat di bawah. Nah, jadi dalam bagian ini, dalam bagian yang kita baca ini tadi, rupanya ada penekanan supaya hal-hal yang bersifat teknis juga harus mendapat perhatian yang sungguh-sungguh. Maka nanti urusan teknis sepertinya akan kita bahas lebih rinci dan lebih panjang nanti di bawah ya. Nah, namun demikian ditekankan di sini bahwa urusan rohani, saya tekankan di sini, adalah tetap yang harus diutamakan. Urusan rohani harus diutamakan. Maka menghadapi tanggap darurat COVID-19, kita berpegang kepada keyakinan keimanan kita, itu nomor satu. Artinya percaya bahwa Tuhan itu ada, urusan umur adalah urusan Tuhan, dan kita memiliki rasa semeleh, seperti saya jelaskan bulan lalu, ini keyakinan iman kita. Nah, berikutnya kalimat yang akan kita perhatikan adalah bersikaplah sebagai laki-laki. Bagaimana kalau tadi dikatakan berdiri teguh dalam iman, sekarang bersikap sebagai laki-laki. Bersikap sebagai laki-laki menempati urutan ketiga dalam ayat ini sebetulnya, kalau dilihat urutannya. Nah, tapi kita ingat surat 1 Korintus dan surat 2 Korintus itu ditujukan kepada jemaat di kota Korintus. Dengan demikian mestinya surat ini, firman Tuhan ini ditujukan bukan hanya kepada 1-2 orang, kepada jemaat. Dan jemaat itu tidak laki-laki semua. Ya, jadi juga yang bukan laki-laki. Nah, cukup aneh kalau dalam bagian ini ada anjuran atau perintah supaya memiliki sikap sebagai laki-laki. Tentu hal ini harus dicermati, saudara. Nah, dengan melihat latar belakang kitab ini, maka dapatlah kita mengambil nilainya bahwa seluruh jemaat atau umat Tuhan wajib memperhatikan dan memiliki sikap laki-laki. Nah, ini harap di garis bawah ini. Sikap laki-laki. Nah, sikap laki-laki itu bisa juga dimiliki oleh seorang perempuan kalau menurut saya. Nah, sesudah memperhatikan tentu saja diharapkan dapat menghidupkannya. Mari kita renungkan, laki-laki yang hidup secara normal itu dapat dideskripsikan memiliki sikap antara lain yang sudah dimaklumi bersama, kira-kira sebagai berikut. Kira-kira ini hasil perenungan saya. Ada beberapa yang ingin saya sampaikan, catatan saya kepada saudara. Laki-laki itu selalu berpikir ke arah kekuatan. Nomor satu pasti itu. Laki-laki normal berpikir ke arah kekuatan. Pikiran kepada kekuatan itu akan memiliki kecenderungan membina diri ke arah kekuatan pantang menyerah. Ya. Maka kalau ada laki-laki yang tidak berpikir ke arah kekuatan, itu sering diistilahkan kurang maskulin gitu, atau kurang jantan, ya tidak jantan semacam itu. Nah, ini perenungan saya. Berikutnya, laki-laki adalah pemimpin. Karena berpikir kepada kekuatan, maka
membawa laki-laki itu kecenderungannya kepada pemimpin. Ya. Coba aja nanti kalau sudah berstatus sebagai suami, maka otomatis laki-laki itu akan memimpin keluarga. Lalu berikutnya laki-laki cenderung menjadi motivator, saudara. Karena laki-laki adalah pemimpin, maka otomatis cenderung laki-laki itu menjadi motivator. Motivator itu yang membawa kepada tindakan tertentu atau keputusan tertentu atau menganjurkan hal-hal tertentu, itu motivator. Lalu yang berikutnya menjadi guru, laki-laki menjadi guru. Motivator itu selalu ada di depan dan menjadi orang pertama yang melakukan atau yang memotivasi. Maka ia cenderung orang yang tahu lebih dahulu. Dari sinilah kecenderungannya laki-laki itu menjadi pengajar. Minta maaf kalau di budaya Jawa, makanya suami itu disebut guru laki. Ya, dia disebut pengajar untuk berkeluarga, seperti itu. Lalu yang berikutnya, laki-laki itu memiliki sifat melindungi. Laki-laki sejati akan memiliki kecenderungan melindungi. Maka laki-laki sering dihubungkan dengan istilah gentleman. Ya, orang kalau berjalan dengan istrinya di pinggir jalan, itu laki-laki akan berpikir, ini yang saya alami, berpikir di tempat yang paling berbahaya. Jadi kalau berjalan bareng, berjajar begitu di pinggir jalan, maka tempat yang paling aman itu di sebelah kiri. Karena yang paling kanan ini di sini banyak kendaraan. Laki-laki mesti memilih di kanan, seperti itu. Melindungi, sikapnya melindungi. Gentleman. Lalu yang berikutnya, laki-laki cenderung suka mengembangkan diri. Tentu saja tidak semua laki-laki, tetapi di sini berbicara kecenderungan, saudara. Karena laki-laki adalah pemimpin, motivator, dan pengajar, maka sikap seorang laki-laki akan cenderung mengejar untuk mengembangkan diri. Lalu yang berikutnya, laki-laki cenderung berani, saudara. Menghadapi rasa takut itu laki-laki berani. Laki-laki sejati itu semestinya lebih memiliki rasa berani dibanding dengan yang bukan laki-laki. Sebab laki-laki itu lebih menggunakan rasio daripada emosi. Tentu saja yang benar adalah bahwa sikap berani itu bukan berani yang sembarangan atau ngawur, tetapi keberanian yang penuh perhitungan. Itulah semestinya sikap laki-laki. Nah, berbeda dengan kaum perempuan, teori secara umum dan juga fakta banyak dihadapi bahwa wanita itu lebih banyak kecenderungannya ke emosional, kalau laki-laki itu ke rasional. Nah, jadi melahirkan sikap berani. Nah, dalam kaitan kondisi kita sekarang ini, frasa bersikaplah sebagai laki-laki, dalam frasa firman ini lebih berbicara mengenai laki-laki harus kuat dan berani. Keberanian yang penuh perhitungan. Nah, ini bersikap sebagai laki-laki. Berikutnya, berjaga-jaga. Nah, ini di firman Tuhan yang kita baca tadi menempati urutan pertama, saudara. Berjaga-jaga. Apa itu berjaga-jaga? Frasa berjaga-jaga ini dicantumkan dalam urutan pertama. Berjaga dalam terjemahan lain dituliskan, kalau dalam bahasa Inggris King James Version itu watch. Lalu dalam bahasa Jawa dituliskan, bahasa Jawa yang terjemahan tahun 94, jumogo, itu dari kata jaga. Ya. Lalu dalam bahasa Sunda dituliskan waspada, saudara. Dalam terjemahan Jawa 81, melek, saudara ya, tidak tidur. Lalu Jawa Suriname menulis hati-hati. Sebetulnya kalau dalam bahasa aslinya dituliskan Gregorio. Nah, Gregorio, ada orang yang pakai nama Gregorius itu ya. Gregorio bahasa Yunani artinya berjaga, tidak tidur atau melek, berwaspada dan hidup. Itu arti kata Gregorio, saya lihat di kamus. Jadi berjaga-jaga itu mempunyai pengertian sadar. Paling utama adalah sadar. Dan memiliki kepekaan terhadap apa yang akan terjadi di sekeliling, serta menyiapkan diri untuk menghadapi segala kemungkinan. Itu berjaga-jaga, saya artikan semacam itu.
Nah, yang utama dan yang pertama dalam berjaga-jaga adalah orang harus sadar. Sadar itu memiliki beberapa pengertian. Sadar dalam arti tidak pingsan, sadar dalam arti tidak tidur, sadar dalam arti tidak bodoh. Karena ada orang yang tidak pingsan, tidak tidur, tetapi tidak menyadari akan bahaya mengancam. Nah, karena apa? Karena tidak tahu. Nah, tidak tahu itu dalam kadar tertentu identik dengan bodoh, saudara. Maka dalam beberapa terjemahan tadi dinyatakan orang yang berjaga itu mesti melek berjaga. Matanya terbuka, ngati-hati, teliti dan penuh pertimbangan, waspada, inderanya peka terhadap segala sesuatu. Bagaimana menerapkan firman Tuhan ini pada masa pandemi COVID-19 ini? Sekali lagi kita harus menyadari negara kita dalam keadaan perang. Yang itu sudah saya tekankan minggu lalu. Negara ini dalam keadaan perang. Kalau yang kurang menyadari, mari menyadari. Kenapa? Karena negara sekarang sudah menghadapi pandemi COVID-19, virus corona ini sudah melibatkan tentara, polisi, ya, polisi Pamong Praja, ya, di kampung-kampung sekarang ketegangan memuncak, saudara. Tadi malam saya berjaga sampai jam 1 malam bersama dengan orang-orang yang ronda kampung, mereka berjaga. Ini keadaan perang, saudara. Disadari atau tidak seperti itu. Nah, tapi menurut saya sampai sekarang juga masih ada orang-orang yang tidak menganggap serius. Nah, yang ini saya mengingatkan aja. Mestinya kita menganggap serius. Saya masih banyak melihat orang yang sembarangan, saudara. Nah, mari firman Tuhan ini mengingatkan, firman Tuhan hanya dikatakan berjaga-jaga itu kalau diterjemahkan, saudara, mari meningkatkan kepekaan kita akan musuh yang tidak kelihatan ini. Belajar dari umat pilihan Tuhan zaman perjanjian lama, dalam setiap kemenangan peperangan, maka yang terjadi adalah mempelajari untuk mengerti siapa musuhnya. Coba ada, bagaimana spesifikasi musuh itu. Maka bangsa keturunan Abraham itu, umat pilihan Tuhan waktu itu, dikenal ulung dalam hal spionase. Ingat peristiwa Gideon menyusup ke dekat tentara musuh hanya untuk mendengar 2 prajurit yang membocorkan rahasia mimpi mereka. Ingat Musa yang mengirim 10 orang reserse atau spionase yang menyelidiki spesifikasi musuh. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah saudara dan saya sudah banyak memahami spesifikasi dari virus corona ini? Nah, ini saudara, sekarang banyak dijelaskan di semua media yang ada. Juga apakah sudah belajar dari peristiwa-peristiwa yang terjadi berkaitan dengan musuh berupa penyakit yang tidak kelihatan ini? Nah, mari sampai pemahaman terakhir yang saya pahami, akan saya kemukakan pengenalan akan pandemi COVID-19 ini. Saya bukan ahli virologi, saudara. Ya, saya punya teman sekelas menjadi ahli mikrobiologi, profesor. Jadi bukan hanya doktor, profesor ini teman sekelas saya. Kemarin saya barusan duduk sebangku. Tetapi menyarikan dari banyak penjelasan ini, secara praktis saya ingin sampaikan beberapa hal. Jadi kita harus mengenal, ya. Virus itu tidak dapat hidup pada benda mati, tetapi dia dapat berkembang biak di makhluk hidup. Dikatakan kan seperti itu. Ini saya hanya menyarikan aja, kalau mungkin yang ada yang kurang-kurang tepat sedikit, karena sekali lagi saya bukan ahli virologi, tapi paling tidak secara garis besar kita harus tahu, saudara. Waspada untuk itu, gitu loh. Virus ini kalau di benda mati hanya dapat hidup dalam, ada yang beberapa jam, dikatakan penjelasannya ada yang 9 jam kalau di benda mati, tapi kalau di logam itu bisa beberapa hari. Nah, makanya hati-hati dengan uang logam, lebih hati-hati dari uang kertas, kan seperti itu. Kalau kita tahu itu, jadi kita bisa bersikap waspada. Lalu berikutnya, virus ini dapat masuk ke tubuh manusia yang disebutkan terutama melalui mulut, hidung, dan mata. Itu yang terutama. Lalu yang berikutnya, virus itu kalau masuk tubuh akan tinggal dalam beberapa waktu, khususnya di tenggorokan dan akhirnya ke paru-paru. Dalam proses ini penderita akan mengalami gejala sakit, antara lain suhu tubuh naik, batuk, dan sebagainya. Ya. Lalu berikutnya, ia akan berkembang dan menyebabkan munculnya lendir pekat yang menggumpal, sehingga penderita tidak dapat bernapas.
Lalu yang saya tahu berikutnya dijelaskan pada beberapa orang yang memiliki kekebalan tubuh lebih kuat dari virus, maka orang yang dihinggapi virus ini tidak akan menderita apapun. Ada yang menderita dengan gejala yang tidak parah, masa inkubasinya 2 minggu dengan kronologi 7 hari pertama dan 7 hari berikutnya. Itu yang sempat saya tahu. Nah, penularan dapat melalui kontak fisik dengan seseorang, menyentuh benda yang disentuh orang yang terpapar, karena terkena cairan atau cipratan, dalam bahasa Jawanya, cipratan ya, yang mengandung virus, pakaian, tempat duduk, dan lain-lain. Saya akan jelaskan agak rinci di bawah. Nah, yang sudah banyak terjadi, saudara-saudara, adalah adanya orang yang tanpa gejala dan tidak disangka-sangka bahwa dia pembawa virus, tetapi ternyata orang tanpa gejala itu menularkannya. Saya mendapati banyak cerita sampai ke teman dekat saya, tertular karena semacam itu. Nah, dalam menerjemahkan firman berjaga-jaga ini, maka hal-hal praktis yang harus kita lakukan apa? Ini yang harus kita renungkan. Saya ingin menyampaikan hal praktis, karena firman Tuhan hanya berkata, berjaga-jagalah. Tapi kita harus mengetahui siapa musuh kita. Dan maka kalau namanya berjaga-jaga itu, ya kita sikap berjaga-jaga itu harus sungguh-sungguh gitu loh. Waspada, indera kita berdering kalau ada satu bahaya. Nah, padahal bahayanya tidak kelihatan. Maka saya menuliskan beberapa poin. Yang saya tuliskan adalah sebisa mungkin mengurangi atau sedapat mungkin menghindari berdekatan dengan orang lain di luar keluarga kita yang tidak kita yakini kesehatannya. Kalau memang harus kontak sosial dengan orang lain, usahakan secepat mungkin dan meningkatkan kehati-hatian. Makanya puji Tuhan pemerintah sekarang memberikan kepada kita ketetapan-ketetapan dalam bergaul hari-hari ini. Nah, lalu berikutnya renungan saya mendapati harus menyadari tempat yang lebih rawan itu di mana. Nah, tempat yang lebih rawan kalau menurut saya adalah di mana ada orang banyak, seperti swalayan, pasar, tempat ibadah, ya, tempat pertemuan tertentu seperti melayat, itu kayaknya tidak bisa dihindari, saudara-saudara. Lalu yang berikutnya, sikap waspada itu diaplikasikan, diterapkan dalam menggunakan masker setiap keluar rumah. Berikutnya agak cepat aja, menghindari sentuhan langsung seperti salaman, doa penumpangan tangan, cipika-cipiki dan sentuhan lainnya, saudara. Ya, teman hamba Tuhan tertular hari ini karena berdoa dengan menumpangkan tangan. Tidak salah itu kalau waktu normal, tetapi kalau menghadapi tanggap darurat kita harus waspada. Berikutnya, hindari supaya tidak berdekatan dengan orang yang sedang berbicara, menyanyi, atau membuka mulut dengan mengeluarkan suara lainnya, supaya ludah yang keluar dari mulut atau cipratan tidak sampai mengenai kita. Saudara, mungkin ini hal kecil yang pada waktu-waktu biasa tidak termasuk hitungan dalam perhitungan kita. Tetapi hari ini kalau boleh saya masukkan dalam khotbah, saudara, supaya kita waspada. Ya, jadi jangan berkata, wah ini Pak Pangat khotbahnya kok rinci banget hari ini. Ya, waspada itu harus seperti ini, saudara. Ya, karena ini yang berikutnya ini nanti saya akan jelaskan. Hindari duduk di sembarang tempat di luar rumah. Hindari bersandar pada dinding, pintu dan lain-lain. Saudara, sekarang ini enggak enak rasanya kalau bertamu atau harus ke tempat orang tapi tidak duduk. Tapi itu yang saya lakukan. Wes tegel-tegelan. Saya katakan saya enggak mau duduk. Ya. Pemerintah itu sekarang menganjurkan supaya punya prinsip jangan menulari, itu paling enak. Makanya saya katakan saya jangan sampai menulari keluarga di sini, walaupun saya sehat. Miliki prinsip atau perasaan supaya aku tidak menulari. Oleh karena itu saya tidak menyentuh apapun. Kalau bertamu, minta maaf dalam hari-hari ini hanya selama tanggap darurat saja. Lalu berikutnya, jangan bergantian pakaian dengan orang lain. Waspadai tukar pakai jaket, topi, udeng, ikat kepala, kacamata, jam tangan, masker, sapu tangan, dan lain-lain, saudara. Berikutnya, hindari berdekatan dengan orang yang batuk atau bersin. Ya,
Berikutnya, waspadai benda-benda yang rawan menularkan virus terutama di luar rumah. Misalnya saya sebutkan kursi ya, yang tadi diduduki siapa kita nggak tahu, sekarang kita duduki. Jadi hindari menduduki kursi, memegang gagang pintu sembarangan, gagang jendela, keran air, meja, makanan, minuman, peralatan makan seperti piring, gelas, mangkok, sendok, garpu, straw atau sedotan, serbet yang bukan tisu, tangke gayung air, peralatan medis seperti stetoskop, termometer, dan peralatan lain. Loh, ini saya katakan semacam ini karena sudah ada fakta, saudara. Ini hal-hal ini rawan, makanya sekali lagi bukan menciptakan supaya kita fobi terlalu ketakutan. Wah, sepertinya kok seperti itu. Tapi ini di situasi tanggap darurat ini saja, saudara. Lalu secara khusus hati-hati dengan memegang uang. Saya sampaikan hati-hati dengan memegang uang dan juga kendaraan. Ya, tukar menukar sepeda motor, kemudian wah uang itu paling rawan. Ya. Juga kemudi mobil dan seterusnya itu. Jadi waspadai itu. Sekali lagi kita bersikap waspada. Singkatnya, kalau keluar rumah, hindari bersinggungan dengan benda apapun juga. Maka saya dengan memaksakan diri saat ini, sekali lagi saat ini dalam masa darurat ini saja, kalau bertamu saya tidak akan duduk, saya bertamu apa perlunya dan berusaha tidak menyentuh apapun juga. Hal seperti itu memang terasa tidak layak, tidak sopan, dan tidak menghargai yang punya rumah. Tetapi menurut saya, inilah cara kita berperang. Halo. Inilah cara kita berperang melawan pandemi COVID-19 ini. Cara saya adalah dengan bersikap, saya pakai istilah tadi, tegel. Dengan minta maaf, dengan menjelaskan sedemikian rupa, tetapi saya harus mampu melakukannya. Dalam arti walaupun tidak layak, tetapi saya memaksakan diri untuk lebih memilih berjaga-jaga. Karena firman Tuhan memerintahkan kepada kita supaya berjaga-jaga. Satu hal yang saya setuju dengan anjuran yang ada yaitu untuk memiliki prinsip tadi, yaitu perasaan supaya tidak menulari. Ini hanya prinsip. Kita sendiri sebenarnya sangat sehat, tidak sakit, yakin tidak terpapar virus, tetapi secara prinsip kita harus memiliki perasaan dan bersikap untuk hati-hati supaya tidak menulari. Nah, ini strategi saudara ya. Kalau bersinggungan dengan benda yang rawan seperti uang ataupun yang lainnya, segera cuci tangan dengan sabun atau deterjen selama minimal 20 detik anjurannya. Pakaian yang dikenakan dari tempat ramai segera dicuci, tingkatkan kekuatan kita dengan mengkonsumsi vitamin yang dianjurkan C dan E, dan lakukan olahraga, istirahat yang cukup, tidur malam selama 8 jam. Hari-hari ini kita dianjurkan tidur malam cukup. Ya, jangan terbalik karena gara-gara di rumah nggak bisa tidur. Saya mendapati teman-teman yang mengeluh semacam itu. Tetapi tidur malam harus cukup. Nah, memang frasa pertama dalam firman ini hanya berbunyi berjaga-jagalah. Tetapi pada masa seperti sekarang ini, frasa itu kalau diterjemahkan kurang lebihnya seperti yang saya jelaskan di atas. Yang terakhir, tetap kuat. Nah, satu ayat ini diakhiri dengan kalimat tetap kuat. Saudara-saudara, tentang kekuatan itu sebenarnya kan lebih dikenal sebagai sebuah sifat atau keadaan. Ya toh, orang kuat atau orang lemah kan itu sifat atau keadaan seseorang. Kekuatan mestinya tidak dapat terjadi hanya karena perintah. Kamu harus kuat loh, gitu. Lalu jadi kuat, kan tidak seperti itu. Tapi keadaan orang-orang. Kuat itu merupakan kondisi seseorang. Tetapi firman Tuhan menyatakan bahwa kuat itu ternyata dapat disusun, saudara. Ya, contohnya adalah pada zaman Yosua. Saudara membaca kitab Yosua. Tuhan sudah jelas berjanji untuk memberkati umat Tuhan. Tuhan jelas memberikan kekuatan kepada Yosua untuk memimpin umat Tuhan waktu itu. Dengan demikian kemenangan sudah jelas di tangan. Karena apa? Karena bersama dengan Tuhan. Dan seluruh bangsa pilihan Tuhan itu pasti mendapatkan kemenangan. Sebenarnya Yosua dan seluruh pasukannya seharusnya tinggal menikmati kemenangan-kemenangan itu dengan penyertaan Tuhan itu. Namun saudara-saudara, kalau saudara meneliti, dalam seluruh kitab Yosua dicatat setidaknya ada 5 kali diulang-ulang frasa Tuhan memerintahkan melalui senior Yosua, melalui nabinya. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Nah, jadi itu menunjukkan bahwa saudara-saudara, Tuhan memberkati kita ya.
Tuhan menyertai kita ya, secara rohani kita mendapatkan berkat dari Tuhan, penyertaan, perlindungan dari Tuhan. Tapi saudara dan saya punya tugas. Apa itu? Menguatkan dan meneguhkan hati kita. Kuatkan dan teguhkan hati kita. Kuatkan dan teguhkan hatimu, firman Tuhan. Nah, oleh karena itu, ya mari kita lakukan ini. Karena firman Tuhan tadi dikatakan, dan tetap kuat loh, itu perintah. Nah, oleh karena itu kita harus menguatkan dan meneguhkan hati kita. Saudara-saudara, di minggu yang lalu saya sudah banyak menyampaikan kepada saudara, masa-masa tanggap darurat ini ada banyak orang yang hanya tinggal di rumah, banyak tinggal di rumah, itu musuhnya banyak saudara. Bisa kebosanan, bisa rasa apa, sudah saya jelaskan minggu-minggu yang lalu. Tetapi saudara, mari itu kita lawan dengan apa? Dengan teguhkan dan kuatkan hatimu. Nah, dengan perenungan seperti itu, maka tidak ada pilihan lain bagi kita umat Tuhan yang hidup pada masa seperti ini kecuali harus mengusahakan tetap sehat, semangat dan kuat. Mengusahakan tetap sehat, semangat dan kuat. Sebagai penutup, saya baca sekali lagi ayat firman Tuhan ini. Ayo yang di rumah, karena yang di sini bersama-sama membaca bersama dengan saya, ya, karena hanya satu ayat. Ya, ini menjadi kekuatan buat kita. Firman Tuhan itu bukan hanya dimengerti tapi juga memberi kekuatan buat kita. Itulah hebatnya firman Tuhan. Itulah bedanya firman Tuhan dengan kalimat-kalimat yang lain. Ya. Jadi 1 Korintus pasal 16 ayat 13. Yuk kita baca bersama-sama. 1 Korintus pasal 16 ayat 13 yang kita renungkan hari ini. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Tuhan dipuji, amin. Mari kita berdoa. Mari kita masuki saat teduh. Semua memasuki saat teduh. Mari kita berdoa. Nanti kita akan berdoa juga langsung untuk persembahan. Mulai sekarang persembahan tidak akan diiringi dengan satu lagu, tetapi sementara nanti warta jemaat dibacakan, maka persembahan dilakukan. Demikian juga saudara jemaat yang di rumah, saya berharap juga semacam itu. Jadi sementara berita jemaat dibacakan, nanti kita akan mempersembahkan persembahan untuk Tuhan. Tetapi mari sekarang kita masuki saat teduh lebih dahulu. Kita berdiam diri, saudara-saudara, kita memperhatikan firman Tuhan hari ini. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Luar biasa, 2000 tahun yang lalu sudah ada firman Tuhan yang berbicara dengan rinci semacam ini saudara. Dan saya oleh anugerah Tuhan hari ini lebih memerinci lagi, berjaga-jaga itu seperti apa, berdiri dengan teguh dalam iman itu seperti apa, bersikap sebagai laki-laki itu seperti apa, dan kuat itu seperti apa. Oleh karena itu, mari dalam saat teduh ini, endapkan firman ini di dalam hati dan pikiran kita. Ini firman Tuhan saudara. Firman Tuhan itu disertai dengan kuasa Tuhan. Oleh karena itu, ayo di dalam perenungan kita, dalam saat teduh kita, masukkan itu menjadi bekal bagi kita untuk menghadapi berbagai hal, tantangan yang harus kita hadapi dalam hari-hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Katakan ku sembahkan
ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu, ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku sembah Kau. Mari kita berdiri di hadapan Tuhan. Yang di rumah juga berdiri. Mari berdiri. Katakan, ku sembah Kau. Ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau. Ku sembah Kau. Selalu menyenangkan. Katakan, ku rindu selalu menyenangkan. Katakan, ku rindu sembah Dia, ku rindu selalu menyenangkan. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami persembahkan korban syukur, ucapan bibir yang memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami berterima kasih untuk semua berkat Tuhan. Jadi kami memuliakan Engkau Bapa kami, sumber pertolongan kami, Juru selamat kami. Bapa kami, terima kasih Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, mari kita berdoa juga untuk persembahan, angkat persembahan yang sudah kita siapkan untuk kita doakan di hadapan Tuhan. Bapa di surga, terima kasih. Kami tahu persembahan adalah bagian dari ibadah. Karena itu seberapapun yang dapat kami persembahkan kepada Tuhan, berkati persembahan kami sehingga menjadikan nama Tuhan dimuliakan melalui tubuh Kristus, melalui jemaat Tuhan. Dan Tuhan memberikan kepada kami, walaupun di tengah-tengah keprihatinan juga termasuk keprihatinan ekonomi, tetapi orang-orang yang berharap kepada Tuhan, Tuhan berkati sehingga kami dapat mempersembahkan lebih lagi. Bahkan hidup kami boleh kami persembahkan, pelayanan kami boleh kami persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan, sehingga kami melihat hari-hari baik, melihat pertolongan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan persembahan kami di hadapan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kalau anak-Mu ini berhenti berbicara karena berbagai keterbatasan, baik keterbatasan waktu maupun keterbatasan tempat, tetapi kami mohon Roh Kudus yang tidak terbatas itu terus menolong kami sehingga firman-Mu semakin berbuah dan hidup kami diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu dipersilahkan membawa persembahan Bapak Ibu sekalian. Untuk info warta gereja kita, selama kita masih mengalami kondisi seperti ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di mana kegiatan yang mengumpulkan banyak orang harus ditiadakan, maka kita akan melaksanakan ibadah streaming, ya, ibadah online. Bapak Ibu bisa mempersiapkan diri dalam ibadah online. Kemudian untuk minggu depan, hari Kamis besok ya, hari Kamis besok kita ada perayaan ibadah kenaikan Isa Al-Masih. Kita laksanakan dengan online. Bapak Ibu bisa mempersiapkan diri jam 7 pagi. Pukul 7 kita siapkan hati kita untuk
ibadah kenaikan Isa Al-Masih. Kemudian untuk Bapak Ibu yang sudah mempersiapkan persembahannya, bisa diberikan ke gereja pada jam-jam kerja kantor, atau Bapak Ibu juga bisa menyampaikan dengan m-banking atau bisa juga dengan ditransfer. Kemudian jika ada hal-hal yang akan ditanyakan mengenai kegiatan gereja atau Bapak Ibu membutuhkan pelayanan dari Bapak Gembala atau staf gereja, bisa menghubungi hamba-hamba Tuhan yang sudah tertera di warta gereja. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dengan bangkit berdiri kita akan menyatakan visi dan misi gereja kita yang diambilkan dari Kolose 2 ayat 6 dan 7. Visi: tertanam, bertumbuh dan berbuah. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Misi: menjadi murid Tuhan Yesus Kristus yang dinamis, bertumbuh dalam iman, meraih berkat rohani dan jasmani, untuk menjadi berkat keselamatan bagi lingkungan, kota, bangsa, negara, dan seluruh dunia. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Bapa di surga, kami menaikkan doa syafaat kami terus Tuhan. Kami mohon Tuhan melindungi orang-orang-Mu yang berseru kepada Tuhan. Kami yang berserah kepada Tuhan, mengenal Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dan terus menyerahkan diri kepada Tuhan untuk Tuhan pakai menjadi kemuliaan nama Tuhan. Karena itu lindungi kami, jauhkan dari virus corona hari-hari ini. Dan Tuhan memberikan kesehatan serta umur panjang kepada kami. Saudara kami yang sudah terjangkit, yang sekarang masih ada dalam isolasi, kami doakan supaya segera dapat sembuh, pulang ke rumah dalam kesehatan yang dari Tuhan. Bapa, kami menyerahkan kepada Tuhan pandemi COVID-19 yang melanda dunia ini. Kami tidak tahu rencana Tuhan ke depan, tapi kami hanya menyerahkan dan memohon supaya dalam rencana Tuhan yang besar itu adalah rencana yang baik buat kami umat-Mu. Supaya peristiwa ini yang kami alami hari-hari ini juga membawa berkat buat kami, orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Menjadikan kami semakin lebih sempurna dalam kami mengenal Tuhan dan menyembah serta memuliakan, melayani Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, tapi kami terus memohon supaya segera pandemi COVID-19 ini berlalu dari bangsa dan negara kami, dan kami hidup normal kembali, dipulihkan seperti sedia kala. Kami memuliakan Tuhan, bahkan lebih lagi ada peningkatan kesadaran, peningkatan kemampuan, peningkatan orang-orang yang lahir baru, peningkatan bagi kami untuk semakin lebih dekat kepada Tuhan dalam seluruh hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Sekarang kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan di tempat ini. Mohon Tuhan tetap memberikan kepada kami kesatuan hati, kekompakan, dan kami tetap menjadi kesatuan tubuh Kristus di tempat ini untuk memuliakan Tuhan. Kami berdoa khususnya di samping berdoa untuk kesehatan, kami juga berdoa untuk Tuhan memberkati ekonomi dan usaha kami. Apapun yang kami kerjakan, Tuhan memberkati sehingga bahkan Tuhan memberikan peningkatan. Tuhan memberikan penghidupan yang lebih layak kepada kami. Kami berdoa untuk saudara kami yang karena tanggap darurat ini, maka usahanya tidak seperti biasanya, atau yang bahkan pekerjaannya sekarang ini tidak dapat dilakukan lagi, tapi kami mohon Tuhan memberikan terobosan baru sehingga kami tetap hidup dan damai sejahtera. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan semua yang ulang tahun dalam minggu-minggu ini, jemaat di sini Tuhan berikan umur panjang, rezeki yang lancar, dan iman yang semakin teguh kepada Tuhan. Yang sakit Tuhan jamahkan tangan-Mu dan memberikan kesembuhan, sakit apapun juga. Kami ikrarkan iman kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberikan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuh dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga menyerahkan untuk ibadah hari Kamis yang akan datang,
kami ingin memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga, kenaikan Isa Al-Masih. Berkati semua yang dipersiapkan, tim yang melayani maupun kami yang mengikuti di rumah tetap dengan hikmat, dan Tuhan memberikan motivasi semangat baru kepada kami. Walaupun kami ada di rumah, tapi kami dapat mempersembahkan ibadah kami dengan hikmat memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Tuhan memberkati semuanya. Kami juga tetap memohon hal-hal yang biasa kami sampaikan kepada Tuhan dalam doa-doa setiap mengakhiri ibadah kami, tapi hari ini kami tidak menyampaikan dengan lengkap. Oh Tuhan, termasuk rumah ibadah permanen Tuhan yang memberi segala hal kecukupan kelimpahan, Tuhan yang memberikan kepada kami umat-Mu yang cinta dan memiliki rasa takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Apabila sebentar lagi kami ingin mengakhiri ibadah ini, berkati kami semua sehingga kami dapat melaksanakan tugas-tugas kami berikutnya. Walaupun kami banyak di rumah, tetapi Tuhan memberikan kegiatan yang menghasilkan, kegiatan yang menjadikan nama Tuhan dimuliakan, dan kami semua diberkati. Terima kasih Bapa di surga. Kami sudah menyerahkan seluruh doa kami ini dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Saudara, semua yang mengikuti ibadah ini, bahkan ketika ibadah ini sudah menjadi rekaman dan diikuti mungkin jauh sesudah waktu ibadah hari ini, tetapi kita memiliki iman percaya bahwa Tuhan menurunkan berkat-Nya sesuai dengan ucapan berkat yang disampaikan seperti yang Tuhan firmankan. Saudara-saudara, arahkan hatimu, tadahkan tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari Allah Yehuwah Bapa Surgawi, Sang Putra Mesias Juru Selamat kita, dan persekutuan dengan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Semua berkat ini kita terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan bersama,